Intinya, negara kita ini sudah dijual ke asing. Kita akan tetap menjadi pasar dan pengguna. Sementara mereka menguasai data dan meraup keuntungan besar dari data tersebut. Inilah yang namanya kesepakatan yang sangat biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini benar-benar mengejutkan ya. Data pribadi rakyat Indonesia ditukar dengan tarif impor ya. Ini benar-benar parah ya. Kedaulatan rakyat Indonesia benar-benar diperjualbelikan oleh Prabowo. Ternyata ya, tarif impor kemarin yang katanya dinego oleh Prabowo menjadi 19%. Jadi menurut keterangan dilansir dari CNBC Indonesia, Trump minta data warga Republik Indonesia ditukar tarif impor. Nah, setelah kemarin ya, di era Jokowi 10 tahun terakhir menjadi kacung Cina. Nah, kembali lagi ya, di era Prabowo Indonesia menjadi kacung Amerika. Kita Indonesia dibebankan 19% tarif impor oleh Trump, sedangkan Amerika dibebankan 0% tarif impor. Dan Amerika mendapat hak full access lagi ya untuk melakukan eksploitasi tembaga. Sudah di era Jokowi ya dibebaskan untuk Cina, di era Prabowo Indonesia dibebaskan untuk Amerika. Terus rakyat Indonesia dapat apa? Hanya dapat sampahnya aja. Padahal dulu Prabowo ya sebelum menjadi presiden di kampanyenya dia kenceng sekali ya berorasi anti asing, anti menjadi antek asing. Sekarang malah menjadi antek asing. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper. But we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. So they're paying 19% and we are not paying anything. And they're going to give us full access into Indonesia. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high quality copper, which we'll be using. Jadi apa yang disampaikan Prabowo tidak beda jauh dengan Jokowi, omon-omon ya. Jadi ngomong A, sen kiri, belok kanan ya. Nah, tidak hanya itu saja ya, ini juga rame di sosial media. Amplop kondangan mau dipajakin sama pemerintah. Jadi kita bisa melihat kondisi negara ini benar-benar defisit parah sampai amplop kondangan pun dipajakin sama pemerintah. Setelah kemarin ya pemerintah berencana akan memalakin pajak dari orang-orang yang melakukan pembelian di e-commerce ya. Jadi kalau kita mau beli di Shopee, Tokopedia, di beberapa e-commerce lainnya, maka kita akan dipajakin sama pemerintah. Begitulah kondisi negeri ini yang begitu cukup parah, cukup kritis keuangan kita ya. Dulu Sri Mulyani mengatakan Indonesia baik-baik saja walaupun Indonesia berutang ke luar negeri. Artinya ini menggambarkan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja ya. Karena utang yang begitu menumpuk ya. Jadi rakyat yang dibebankan untuk membayar utang, dan ini benar-benar parah. Sedangkan rakyat ya tidak menerima apapun dari kebijakan pemerintah. Semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, padahal pengalihan dividen dan antara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Nah, Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit. Yang kemudian maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita hari ini keringat dingin. Bagaimana Pak Rosan melihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia dipajaki, Pak. Bagaimana mereka, para influencer kita, para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat
orang yang mendapatkan amplop di kondangan di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini kan tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit, yang kemudian UMKM kita juga bingung, anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang jualan toko-toko online mulai berhitung ulang, Mbak. Nah, maka ini adalah bagian dari dampaknya sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN diserahkan ke Danantara, maka pertanyaan saya adalah, apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang ini lebih baik daripada dikelola Kementerian Keuangan, Pak? Daripada dikelola negara, begitu. Bahkan kemarin kita lihat Prabowo di acara penutupan Kongres PSI, nyinyir gibah terhadap rakyatnya sendiri. Dan itu dilakukan bukan sekali dua kali, berkali-kali di dalam pidatonya. Menuduh masyarakat, menuduh rakyat bahwa demo Indonesia Gelap ya ditunggangi oleh koruptor, sebelumnya ditunggangi oleh pihak asing. Jadi statement Prabowo ini tidak konsisten ya. Apakah ini hanya dari mulut dia saja atau mungkin dari intel Jokowi? Jadi masyarakat sekarang ya tidak bisa percaya lagi dengan pemerintah Prabowo. Jadi mereka mengatakan sama saja pemerintah Prabowo dengan Mulyono, tidak beda jauh. Jadi masyarakat berharap ya justru Prabowo jadi presiden banyak perubahan yang diharapkan. Ternyata sama saja, hanya melanjutkan yaitu dari pemerintah sebelumnya. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Ini serius nggak sih data pribadi warga Indonesia diserahkan kepada Amerika dengan begitu saja? Hanya gara-gara ingin mendapatkan bea ekspor ke Amerika itu 19%. Harusnya kan penguasa kita ini melindungi rakyat, melindungi data rakyat, melindungi sumber daya alam, melindungi negara ini. Bukannya diserahkan kepada asing. Ini kan seperti merelakan Indonesia dijajah oleh asing gitu loh. Lagian dugaan saya ya, ekspor itu kan menguntungkan segelintir pengusaha aja, tidak menguntungkan rakyat secara umum gitu. Kalian setuju nggak dengan ini? Duh, sumpah. Benar-benar nggak bisa berkata-kata lagi lihat kelakuan pemerintah. Dikritik nggak mempan, nggak dikritik makin kurang ajar. Seperti contohnya ini, hanya demi untuk menurunkan tarif menjadi 19%. Pemerintah benar-benar mengorbankan segalanya, semuanya. Perjanjian dagang yang disetujui Prabowo soal mengimpor 50 unit pesawat Boeing, mengimpor BBM 244 triliun, mengimpor alat mesin pertanian dan hasil pertanian senilai 73 triliun. Pemerintah memberikan akses total kepada Amerika Serikat untuk menguasai pasar Indonesia, padahal itu udah terlalu banyak gitu loh, udah terlampau berlebihan. Ternyata sekarang nambah lagi. Pemerintah memberikan akses, mengizinkan Amerika Serikat untuk mengelola data pribadi rakyat Indonesia. Ini kan soalnya bukan main gitu loh. Saya bingung sama pemerintah. Pemerintah itu sebenarnya bisa kerja nggak sih? Kenapa semuanya diduitin? Kenapa ujung-ujungnya malah diperjualbelikan? Gitu loh. Ya bayangkan sekelas data pribadi rakyat Indonesia. Negara lain sekelas Amerika Serikat malah diizinkan untuk mengelola. Kurang total apa pemerintahan kita yang baru ini? Kalau pemerintah Indonesia malah mengizinkan Amerika yang notabene negara lain untuk mengelola data pribadi kita, pertanyaannya sekarang cuma satu. Terus apa gunanya kemarin DPR mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi? Apa gunanya ada undang-undang itu? Padahal undang-undang perlindungan data pribadi itu tujuannya, maksudnya untuk melindungi data pribadi rakyat Indonesia. Ketika negara punya undang-undang itu, tapi malah pemerintah sendiri yang memberikan akses kepada negara lain untuk mengelola data pribadi kita, ini kan tololnya kebangetan gitu loh. Dan ini jatuhnya udah masuk eksploitasi. Emangnya pemerintah kurang puas apa mengeksploitasi alam Indonesia? Dalam tanda kutip hilirisasi. Sampai sekarang data pribadi rakyat Indonesia juga ikut dieksploitasi dalam tanda kutip untuk kepentingan tarif ekspor menjadi 19%. Di mana sih harga diri negara sebesar Indonesia? Kalau hanya demi nego tarif menjadi 19%, pemerintah memberikan segalanya, semuanya, sampai sekelas data pribadi juga diberikan kepada Amerika Serikat. Indonesian sold by America. Gila, semiskin itu, senggak bisa negosiasikah itu Indonesia sampai data kita digadein.
warganya sendiri digadein. Coba, ya. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa tentang kebobrokan si Konoha ini, ya. Gue nggak kepikiran lagi sama lo semua yang sekarang masih gila-gila joget di tengah kondisi yang semakin parah kayak begini. Negara lo nggak diserang Israel, negara lo nggak dibombardir kayak Gaza. Tapi kenapa dijajah sebegininya? Ya, pajak udah mampus, pertanian udah dikuasain, sekarang data kita coba. Aduh, gue nggak tahu ya ngeraup keuntungan berapa Amerika sampai Indonesia sebegitu hancur, sebegitu rendahnya, sampai bisa diolah negara lain. Percuma itu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya apa? Digade juga kok sama pribuminya. Nih gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Aduh, kepentingan apa buat siapa juga gue nggak paham. Sebisa itunya lu mengkhianati negara lo sendiri. Aduh, gue nggak tahu lo ngerti bahasa gue apa enggak. Intinya ya, hancur ya. Lo joget deh tuh sampai lo mati. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Gue tuh heran deh. Tiap Pak Prabowo pidato kok kayaknya emosional mulu gitu. Marah-marah mulu. Pas kampanye joget-joget. Ya. Oh. Kenapa sih Pak? Kayaknya mau ngajak berantem mulu gitu sama rakyatnya. Ya kan kalau ada yang oposisi, kalau ada yang kritis, itu kan wajar, namanya juga negara demokrasi. Atau Bapak sebenarnya kayak masih kampanye mulu, apa Bapak merasa memang sebenarnya Bapak tuh nggak menang gitu loh. Tiba-tiba aja gitu jadi presiden. Apa Bapak merasa sebenarnya Bapak tuh nggak menang? Curiga saya. Ya, Bapak kan udah jadi presiden tuh, bagaimana cara pidato di depan rakyat itu yang bener Pak. Kayak Pak SBY gitu. Dengernya tuh adem gitu. Kayak bener-bener bapak bangsa. Kalau ini kan kayaknya nyinyir gitu, kayak tante-tante gitu loh. Kayak tante-tante gibah di komplek gitu. Mending tante-tante yang sosialita yang elegan itu nggak ngegibah juga Pak gitu. Kayak ibu-ibu komplek biasa gitu yang suka belanja-belanja di abang-abang gerobak sayur. Nggak begitu loh Pak. Menurut saya ya, Bapak kan sering keluar negeri. Bagi saya Bapak nggak norak lah gitu. Tapi kok ketika jadi kepala negara Bapak norak loh. Caranya tuh kayak bukan pemimpin yang kepala negara yang elegan gitu, yang berwibawa, enggak. Kayak emak-emak jatuhnya. Ya. Coba deh, Bapak kan sering lihat tuh kepala-kepala negara yang lain, bagaimana cara mereka berpidato. Ya, Bapak belajarlah sama SBY bagaimana gitu. Dan juga yang ingin didengar masyarakat tuh berita-berita gembira, bukan obrolan warung kopi. Apalagi Bapak pakai lulu gue-gue. Itu kan nggak formal, Pak. Bapak kalau mau lulu gue-gue ya mungkin sama asisten Bapak aja, sama ajudan, sama teman-teman nongkrong di kafe, Pak. Tapi kalau untuk pidato kenegaraan mah jangan, Pak. Nggak enak juga didengar gitu. Seharusnya yang Bapak umumkan itu bukan isu-isu murahan seperti ini. Yang Bapak omongkan itu adalah langkah kerja Bapak. Bagaimana Bapak mengisi ruang Bapak ketika udah jadi presiden. Bukan flashback lagi ke masa-masa lalu, masa-masa Bapak perang, masa-masa Bapak gagal jadi presiden gitu kan. Emosional, gebrak-gebrak meja. Nggak begitulah Pak. Udah selesai lah eranya itu, tutup buku.
Yang rakyat dengar itu Bapak, bagaimana Bapak mengumumkan misalnya tarif listrik saya turunkan mulai besok dan tidak akan naik lagi. BBM kita akan turunkan, kita akan kasih subsidi. Ya, kita hentikan ngebangun yang nggak penting-penting, yang buang-buang anggaran, lebih baik untuk subsidi masyarakat. Itu loh yang rakyat pengen dengar. Udah gitu juga misalnya Bapak bilang ada 100 perusahaan yang kita akan buka bulan depan. Anak-anak muda 10 juta orang kita akan serap ya. Silakan mempersiapkan lamaran kerja anak-anak semua. Itu yang pengen didengar sama anak-anak muda. Ya. Bukan Bapak ngobrol, ngerumpi, ngegibah, memfitnah lagi rakyatnya, dibiayai sama koruptor. Ya kalau ada koruptor Bapak tangkap, jangan digibahin. Gitu caranya. Biar nggak ada demo. Kalau memang demo itu dibiayai sama koruptor, Bapak tangkap koruptornya biar nggak ada demo. Lihat ada nggak demonya setelah koruptor Bapak tangkap semua. Kalau masih ada demonya, berarti memang rakyatnya yang demo, Pak. Bukan karena dibayar sama koruptor. Gitu. Masa mau diajarin bagaimana cara menjadi presiden? Kan mertuanya dulu presiden. Heran gue. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Bapak itu dibohongin sama kepala BPS. Maksudnya menurun itu dari kakeknya turun ke bapaknya, turun ke anaknya, turun ke cucunya. Alias turun menurun. Sompat. Pak Prabowo bilang yang keluar-keluar Indonesia gelap dan kabur aja dulu didanai koruptor. Waduh, buset. Sorry ya. Sorry ya. Perkenalkan, kita bertiga penikmat uang koruptor. Uang kami haram. Makanan gak jadi daging. Kuburan kami dipenuhi rompi oren. Lagian ya, namanya uang korupsi mah harus dinikmati. Oh, iya. Kalau enggak tetap di penjara, kayak Tom Lembong. Lagian Tom Lembong kerja buat negara, buat memperkaya diri sendiri. Nah, lagian Tom Lembong jadi tim ses yang lain. Jadi ketua projo lah. Itu. Kebal tuh backingannya Zeus. Bukan tim projo, harusnya Tom Lembong itu jadi atlet lempar lembing. Tinggalnya di Lembang. Tapi dia sakit lambung. Waduh. Pak Prabowo misalnya mengatakan Indonesia gelap itu didanai oleh koruptor. Tapi ada lacak indikator 1-2 yang disebutkan Pak Prabowo untuk menunjukkan itu apa? Kita nggak tahu. Kalau kita digerakkan oleh uang, nggak bakal sebesar itu. Ide lah yang menggerakkan itu, gitu. Tetap pergunakan otak kita, nalar kita, melihat semua tingkah laku para politisi ini. Karena kita sudah nggak bisa membedakan mana DPR, mana pemerintah. Kan? Jadi suara DPR itu udah jelas suara pemerintah. Mereka yang mengucapkan banyak hal itu, yang pada dasarnya adalah stigma terhadap gerakan masyarakat itu, bisa dipidana nggak sih? Kalau saya yang ngomong nih, lalu diminta dibuktikan, saya misalnya nggak bisa memberi bukti, wah udah jelas-jelas pasal hoax masuk ke saya. Grand design-nya Pak Jokowi ke depannya seperti apa? Nggak ada lagi, udah ini, berkeping-keping nih. Masalah terbesarnya adalah Pak Jokowi menganggap semua bisa dikontrol pasca beliau tidak jadi presiden. Di mana letak kesalahannya? Karena beliau tidak membangun persaudaraan itu. Dia hanya membangun pertemanan. Gitu. Nah, pertemanan ini dibangunnya pula berdasarkan untung rugi. Situasi yang sama, lebih parah lagi, ditaruh ke pundaknya Gibran. Gitu. Yang, aduh, mohon maaf saja lah ya. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Mantap. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing. Bisa antek asing loh. Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Mantap. Antek asing mampus loh. Kalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat,
pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi mulai. Mantap. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Luar biasa. Padang pasir loh, Antartika. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Lah? Tapi kembalikan dong. Kok gitu sih? Lah? Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan lo ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yang dibela-bela. Saya milih bapak karena bapak itu tegas. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil. Melempem kayak kerupuk. Lepas. Ya Allah, Pak. Dipertontonkan, Pak. Ya Allah, segitu garangnya. Kok bisa melepas? Aduh, astagfirullahaladzim. Yang dibanggakan ternyata ada udah sesuai. Omon-omon. Udah. Omon-omon.